Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, nah sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh rekan kalian. Kebetulan tadi Bapak lihat ya, teman kalian datang paling pagi. Langsung bersih-bersih sekolah. Itu anak yang teladan. Ya, akan dipimpin oleh Ainun. Duduk siap, tangan dilipat, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Amin. Oke, terima kasih buat Ainun. Tepuk tangan buat Ainun semuanya. Ya, selamat pagi. Luar biasa. Bapak sebelumnya akan mengabsen dulu kehadiran siswa. Ya, barangkali ada yang nggak masuk. Ya, ntar Bapak panggil dulu. Abdullah Fajriansyah. Bagus. Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Tapi sebelumnya kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Sok semuanya berdiri dulu. Berdiri. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Oh, duduk lagi. Alhamdulillah. Nah, kamu tahu komputer? Tahu. Kira-kira komputer penting nggak dalam kehidupan hari ini? Penting. Kira-kira cerdas nggak komputer? Cerdas. Cerdasnya kira-kira cerdasnya buatan atau cerdas alami? Buatan. Dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Jadi komputer itu cerdas karena dibikin manusia. Kita juga bisa berpikir seperti komputer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus belajar seperti komputer langkah demi langkah. Ya, apa saja langkah demi langkahnya nanti Bapak jelaskan. Nah, sebelumnya ya, Bapak akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian, oleh peserta didik kelas 5. Nah, yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma beserta contohnya. Kemudian yang ketiga, baca. Nah, jadi dalam permasalahan kehidupan sehari-hari nanti kita berpikir secara komputer. Atau yang ini masuk dengan komputasional. Nah, contohnya apa aja? Kamu tahu aplikasi? Tahu. Ini aplikasi apa ini? Untuk nonton apa? Video. Ya, ini apa ini? Untuk apa tujuannya? Untuk mencari lokasi, ya, menyimpan memori yang kita inginkan. Misalnya kita mencari apa, misalnya permainan Roblox atau pembelajaran matematika ada terus, mengulang-ulang terus, ya. Atau musik di YouTube juga ada terus. Ketika kita membuka YouTube, langsung yang muncul adalah musik. Sekarang kita berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, ya. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan teknik ilmu komputer. Ya, dengan teknik ilmu komputer.
Lanjut. Nah, apa saja prinsipnya atau 4 pilar dalam ilmu komputer itu? Ada yang pertama apa ini? Dekomposisi. Ini algoritma. Contoh dari dekomposisi. Nih. Kita baca bersama-sama dulu. Dekomposisi adalah apa? Contoh sehari-hari yaitu masalah besarnya itu membuat teh manis, ya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu apa? Gula, air, panas, dan gelas. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Nah, ya. Contoh lain lagi, Bapak akan mengambil dari kehidupan sehari-hari. Sebelum berangkat sekolah, yang pertama ngapain? Mandi, betul nggak? Terus yang kedua, udah mandi ngapain? Iya, memakai baju sekolah. Ya, udah memakai baju sekolah, angkat tangan siapa yang bisa? Yang ketiga, udah mandi, udah pakai baju sekolah, terus ngapain? Hah? Apa? Menyiapkan buku. Udah menyiapkan buku apa? Sarapan. Kalau nggak sarapan lemes, nanti nggak bisa main olahraga, nggak bisa main bola, nggak bisa konsentrasi. Ya udah sarapan. Hah? Memakai sepatu atau kaos kaki dulu? Memakai kaos kaki. Udah memakai kaos kaki, pakai sepatu. Udah memakai sepatu, membawa tas. Sudah membawa tas, berangkat ke Solo, benar. Gak minta uang jajan ke emak kamu. Minta jajan nggak? Nah, jadi minta uang jajan ke orang tua, kemudian langsung berangkat. Itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi yang cocok bisa digunakan, yang nggak cocok nggak bisa digunakan. Contoh sehari-hari, pola angka berapa ini? 2, 4, 6, 8. Selanjutnya kira-kira berapa? 10, karena kelipatan 2. Pinter banget. Kemudian pola bentuk. 3 bulan, 3 bulan, 3. Bisa nggak bulat lagi? Enggak, karena tidak sesuai dengan pola. Nah gitu. Jadi komputer juga kalau tidak sesuai dengan pola, tidak akan berjalan. Sebagai contoh untuk memperjelas dari pengenalan pola, Bapak akan berikan berbagai permainan biar kalian lebih jelas, ya. Nih, kira-kira apa ini? Bintang. Coba dulu bintang, mau nggak? Nah, ya. Terus, ini kira-kira apa? Bintang. Nggak mau. Terus bintang. Terus bulat. Terus bintang. Terus bintang. Iya. Paham? Ada yang mau berani nyoba? Pak, ini kira-kira segitiga. Apa? Lingkaran. Terus? Segitiga. Terus? Lingkaran. Terus? Ya, segitiga. Iya. Lingkaran. Segitiga.
Iya, cek dulu. Iya, tepuk tangan. Nah, gitu salah satu contohnya. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu adalah abstraksi. Baca bareng-bareng. Abstraksi. Relevan. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Ya, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear, rantai ya, atau bahan pembuat bannya. Detail itu diabstraksikan. Contoh lain, misalkan aku adalah benda mati, tapi aku punya kaki 4. Aku biasanya berada di kelas. Aku biasanya didudukin kursi, pinter. Nah, itu abstraksi. Nah, selanjutnya algoritma. Nah, yang terakhir algoritma. Setelah ini kita praktek. Algoritma adalah berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ya, contohnya adalah seperti kalian membuat resep makanan, nasi goreng, membuat makanan fried chicken, resepnya apa? Pokoknya kita membuat resep makanan atau petunjuk perakitan mobil-mobilan ya. Petunjuk perakitan sepeda, petunjuk perakitan Lego dan lain-lain. Itu adalah algoritma. Lanjutnya, kita akan mengerjakan tugas. Oke, Bapak akan membagikan kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Ini 1, 2, 3 kelompok 2. Itu kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Ini 1, 2, 3 kelompok 4. 1, 2, 3, 4 kelompok 5. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 6. Ingat-ingat ya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ini tugas kelompoknya adalah Lia kelas 5 SD di Cikiwul 2. Dia mau berangkat tapi jamnya mepet. Ya. Kemudian dia memesan ojek online. Nah, dia bisa menggunakan rute A maupun rute B. Nanti ada petunjuknya, kalian nanti boleh tinggal baca dan kerjakan. So, keluarkan alat tulisnya. Pensil. Ini buat kelompok 1. Ya, kerjakan bersama-sama dengan rekan kelompoknya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan ke Pak Guru. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Dan ini kelompok 6. Sok, kerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit. 3 menit dari sekarang.
Udah beres semuanya udah? Dah. Yang dapat nomor undian maju ke depan, satu kelompok, oke? Presentasikan hasilnya. Pertanyaan yang tadi sampaikan ke teman-teman. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Paham? Gitu ya, sampaikan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok berapa ya yang tampil? Tampil pertama kelompok 4. Tepuk tangan. Ya, kelompok 4. 1, 2, 3, 4 sini. Yo, sini. So, saya dari kelompok berapa ini? Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok, ya. Yang pertama baca apa? Identifikasilah apakah Lia berpikir Komputasi komputasi dalam menyelesaikan masalah. menyelesaikan Jawaban masalah. kamu? Iya. Ya. Nomor 2. Baca. Identifikasi tahapan yang dilakukan oleh Lia. Apa? Ibunya mengajarkan ojek online. Oke. Nomor 1 jawabannya iya, betul nggak? Nomor 2 jawabannya ibunya mengajarkan ojek online, ya. Langkah-langkah itu juga betul. Nomor 3. Tuliskan hasil dan Nomor 3. Tuliskan Tepat. hasilnya. tuliskan hasilnya dan kerjakan dengan rapi, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Jawabannya Tepat apa? waktu dan tidak terlambat ke sekolah. Oke. Jawaban yang ketiga, Ibnu, yaitu tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih. Nah, sekarang ada tugas kelompok lagi. Ya, LKPD kelompok. Nanti Bapak akan menilai secara kelompok. Oke? Nanti yang belum paham, nanti boleh bertanya ke Pak Guru. Setiap kelompok Bapak kasih 3 tugas, sedikit aja. Ya, tapi beranak. Sedikit tapi beranak. Oke ya, nanti masing-masing. Yang bawa gunting boleh keluarkan guntingnya. Ini kelompok 2. Kelompok belakang. Nih. Kelompok 2. Belakang. Nih. Yuk, masing-masing ya, berkelompok ya, bagi-bagi tugas. Siapa dulu yang ini yang siapa biar cepat. Nih. Udah 3-3 semuanya udah? Nah.
Oke, keren semuanya. Alhamdulillah kalian sudah memahami tentang komputasional dengan dibuktikan tugas yang Bapak berikan mengerjakannya dengan baik semua ya, dengan benar semua 100% semua. Alhamdulillah. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda. Nah, kalau pagi tepuk kalau siang tepuk kalau sore tepuk, kalau malam kosong tanpa tepukan ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Masih ada. Nah, oke. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selama 2 jam sudah berakhir. Kesimpulannya yaitu berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat, 4 pilarnya apa? Jadi ada berapa? Ada 4 pilarnya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya. Oke? Sebelum berakhir ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Jadi intinya pembelajaran ini adalah untuk melatih kita berpikir secara komputasional. Langkah demi langkah dari yang besar ke yang kecil ya. Untuk menghadapi tantangan apapun. Seperti mau mengundang ulang tahun, membuat teh dan lain sebagainya ya. Jangan langsung, aduh, Puyang mau ulang tahun besok, ngundang apa aja dulu yang disiapkan ya. Yang pertama undangan dulu, beli. Yang kedua menulis undangan, yang ketiga menyiapkan kue dan lain sebagainya. Tempatnya sediakan dan sebagainya sampai acara itu dimulai. Oke, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, sok bereskan buku tulisnya. Bereskan dulu buku tulisnya, masukin ke dalam tas. Kali ini diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ya, tar dulu, jangan dulu pergi. Ya, sok Ainun sebelum pulang. Mari kita baca-baca. Oke, berdoa pulang akan dipimpin oleh Ainun. Ya, udah siap semuanya? Ya, Ainun pimpin. Kita dulu, belum ada yang rapi. Sampai rapi, sampai tangannya di atas meja. Ya. Oh, ini bekas itunya sini. Nah, yuk, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang selamat sampai rumah ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Oke?